jarak tempuh dari Madinah ke percetakan Al-Quran, Jama' Al-Malik Fahd Litiba'ati Al-Masahib. Ini adalah merupakan percetakan terbesar di dunia malah, ya, yang bisa sekarang ini percetakan tersebut bisa mencetak sampai 10 jutaan mushaf Al-Quran dalam satu bulan. Dan tentu mushaf-mushaf yang telah dicetak ini itu dikirimkan dan bukan hanya dibagikan di dalam negeri di Saudi ini, tapi juga dibagikan di seluruh dunia, dan sudah menerjemahkan sekitar 196 bahasa, ya. Bahkan setahu saya ada bahasa di Makassar, bahasa Mandar, itu sudah ada Al-Quran yang menggunakan bahasa Mandar. Sekarang ini kita lagi mengusahakan untuk bisa mencetak Al-Quran dalam bahasa Makassar, ya. Jadi salang puna dia kita membantu, insya Allah dia menjadikan Quran dengan menggunakan bahasa Makassar, ya. Tapi dia tidak pakai tulisan lontara, karena kalau pakai tulisan lontara saya yakin banyak di antara kita tidak bisa baca malah. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya dibangun di eranya Malik Fahd, ya. Pada waktu Malik Fahd menjadi raja di sini, beliau mendirikan itu di tahun 1985, ya, sudah lama memang. Dan itulah yang kita baca, betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, maka begitulah jumlah pahala juga yang didapatkan oleh mereka-mereka yang berpartisipasi dalam pembangunan percetakan Al-Quran ini. Tentu saja, ya, insya Allah tentunya ketika kita ke sana nanti, itu kita akan melihat pabriknya langsung. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran itu dicetak. Kita akan melihat bahwa mereka menggunakan mesin-mesin canggih yang bahkan setelah ditulis, ya, kalau sudah ditulis itu masih diteliti lagi keabsahannya, kebenarannya. Jadi ada alat tertentu yang kalau Al-Quran, lembaran Al-Quran itu lewat dan ada kesalahan satu titik saja, kelebihan saja, itu langsung terdeteksi sehingga diperbaiki kemudian. Begitu seterusnya dengan mushaf ataupun terjemahan Al-Quran yang lain. Jadi kita sampai di sana nanti itu akan berbaris masuk, dan setelah keluar itu insya Allah akan dibagikan masing-masing kita satu buah Al-Quran, ya. Satu Al-Quran yang mungkin harganya di luaran itu sampai 50-an sampai 70-an real kalau tidak salah, ya, atau lebih, ya, tergantung cetakannya. Dan cetakan yang keluar dari sana itu cetakan yang ada di Masjidil Haram di Makkah dan di Madinah, ya. Tidak boleh masuk Al-Quran yang lain kecuali Al-Quran mushaf dari cetakan Malik Fahd ini, Jama' Malik Fahd. Jadi rata-rata yang masuk memang yang asli. Apa bedanya? Biasanya ada stempelnya, ada stempel khusus dan penomoran serta nama yang tidak semua orang bisa membuatnya, sehingga jangan sampai tergiur misalnya membeli mushaf Al-Quran dengan harga yang murah, ternyata kita bawa masuk dikeluarkan lagi, atau kita baru mau masuk ternyata tidak boleh dibawa masuk. Kenapa? Karena kelihatan lagi dari luar seperti itu, tapi ternyata memang bukan cetakan dari Malik Fahd. Kalau yang aslinya memang lumayan mahal, ya. Jadi jangan juga sembarangan beli mushaf kalau bertujuan untuk memasukkan ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kecuali kalau mau dibawa ke Indonesia. Insya Allah kita sampai di sana itu akan dibagikan mushaf Al-Quran. Dan sekali lagi, mushaf ini jangan hanya dijadikan sebagai oleh-oleh, jangan hanya dijadikan sebagai pajangan, apalagi kalau hanya dijadikan sebagai mahal. Kayak contoh adalah penting saya jawahar seperangkat alat sholat dengan Al-Quran misalnya. Padahal selama berkeluarga talibat kan kita baca, ya, talibat kita baca. Jadi ya alhamdulillah kamu-kamu ini memang ada di HP, tapi kadang-kadang jauh HP ya Al-Quran langsung ke
banyak letih mari-marinya. Ya, mari Facebook, mari WA. Kadang-kadang kita lebih tahan yang maca WA, maca Facebook daripada Al-Quran. Coba saya kita kembalikan ke kita semua masing-masing. Ya, kadang-kadang kita lebih apa namanya, lebih serius membaca yang di sosmed daripada membaca Al-Quran. Padahal kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, anggap sensere pahala. Nah, karena kita la aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, lam harf, mim harf. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifnya saja sudah satu huruf, lamnya saja sudah satu huruf, mim satu huruf. Berarti pernah maca kita tafsir ibaratnya alif lam mim, anggap pakai siapa pahala? Talung pulau. Ya toh, karena tahu huruf. Tapi bukan berarti pun gampang terbaik. Ya tahu menyebaik benar-benar yang penting gampang pahala. Alif lam yang penting gampang pahala. Itu tidak membaca Al-Quran. Matwa ini program baca. Ya, jadi baca Al-Quran. Terutama kemudian usahakan tolong ini program setiap kali umrahan, programkan khatam Al-Quran. Ya, programkan khatam Al-Quran sekali ini dalam umrah kita, ya. Bisa kira-kira, boleh juga. Harus bisa, harus memiliki semangat. Ya, kalau tidak semangat seperti itu tidak akan bisa terdorong kita untuk menghatam Al-Quran. Ya, ada beberapa di antara kita saya kira insya Allah sering membaca Al-Quran. Bayangkan minyak punai barang satu huruf Al-Quran kita dapat 10. Jadi kalau kita khatam Al-Quran, ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? 1.270.000 jumlah huruf di dalam Al-Quran. Apa 10 juta ya? Pokoknya segitu itulah. Kalau tidak percaya nanti balik ke Masjidil Haram kita hitung sama-sama. Ya, apa betul segitu jumlahnya? Jadi kalau dikali 10, ya, berapa banyak pahala yang kita bisa dapat? Jangan sia-siakan gitu ya. Lalu angkana lewat waktu lalu kemudian kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ya, Ipak matu memang umur si getek tak. Ia sareng karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Al-Quran, laksanakan sholat. Ya, sholat syuruk misalnya. Apa nih karena sholat syuruk? Sholat ketika matahari terbit. Siapa yang melaksanakan itu tadi? Ada? Saya lagi. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan di makanan kita pertama kita berusaha jangan ya barangnya itu sebagian tahun karena kita bukan pada kan dari masa ya toh ya tolong pikir kamu aja sehingga ini ada lumba-lumba habis sebelum nampil bahkan tidak pemain barisalah lalu nak kesendalanan malah tangkap pak. Tapi alhamdulillah jamaah kita tidak begitu tonji ya, tidak begitu tonji ya, sebagian tonji. Tapi alhamdulillah sekali lagi kita berusaha seperti yang saya katakan apa suruh bagi dosi yang waktu terbuang, tenaga terbuang, masa mau tena dari manfaatkan. Punna paden tena lagi ero pakam mencari parasangan tena nangap pentingan rendi rodo. Ya kita berusaha memanfaatkan keberadaan kita. Banyak membaca Al-Quran. Ya, karena kita iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena pada hari kiamat nanti dia akan datang membawa syafaat bagi orang yang membacanya. Belum lagi Al-Quran yang kita baca itu adalah merupakan investasinya orang tua kita. Ya, sebab ribawa pasallang punna anak-anak taat mereka ikat teman todo berinteraksi dengan Al-Quran pada hari kiamat orang tua kita akan dipakaikan pakaian kebesaran dalam mahkota seperti raja di Pagalong tahu toata ikan kapal di Pagalong punna anak-anak tak mereka pagi berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, apa aja interaksinya? Membaca, menghafal, ya, kemudian mempelajari isi kandungan, lalu kemudian juga mengajarkan, mendakwakan, itu semua bentuk interaksi. Jadi kembali ke mereka tengah asing ikat pertama saya diri saya sendiri.
bagaimana supaya kita setiap harinya bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Alhamdulillah, Prima Unggul sendiri sudah memiliki sekarang ini satu unit usaha yang terkait dengan usaha pendidikan sosial keberagamaan, ya, mendirikan pesantren tahfidzul Quran, Darul Huffaz namanya, yang kebetulan saya diamanahi sebagai pimpinan pondok di pesantren tahfidzul Quran ini. Dan alhamdulillah pondok kita ini yang dibina oleh Prima Unggul itu sudah 2 tahun lebih, ya, sudah 2 tahun 4 bulanan lah kira-kira usianya. Dan sekarang jumlah santrinya ada 145 orang, ya, ada 145 orang. Dan seperti yang pernah saya sampaikan kemarin-kemarin, kita inginnya selama kita umrah ini jangan hanya investasi dunia saja yang dipikirkan, jangan hanya coba baru karena sanggila dipikiri. Andrai kalau mager masih kemager di hotel kan, benan alepat lurus macirina sangging kiri kanan diciriki, ya, baluk-balukan diciriki, ya, bahkan adanya tombe baru-baru di PHP, karena itu buka kembali buka, ya, di PHP. Padahal anu mari dulu jabat dari hotel, tapi anu wilayah di Bali, ya, tidak tahu jalan apa, terserah, itu sudah hak kita untuk membeli yang mana. Tapi maksud saya di sini adalah jangan sampai itu toji yang kita perhatikan, kita tidak memperhatikan investasi akhirat kita. Ya, investasi akhirat itu seperti tadi membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita melupakan itu. Dan seperti yang pernah saya sampaikan kemarin-kemarin bahwa salah satu di antara program kita bukan hanya melaksanakan sholat di masjid, bukan hanya baca Al-Quran, tapi juga bersedekah untuk investasi akhirat. Beberapa di antara jamaah kita sudah kita berikan amplop kosong, bukan untuk dikembalikan dalam kondisi kosong, ya, tapi adalah sebagian di antaranya, sekali lagi, yang menjadi investasi itu mau dibelikan semen, ada yang mau dibelikan seng, dan selama kita menggunakan itu, selama pondok itu ada, selama itu pula pahala kita mengalir terus. Oh, ini dia di samping kita, ya, kita akan ngantri masuk, ya, perempuan masuk semua. Ini mujamma mushaf Al-Quran di Al-Marifah. Perhatikan dengan baik tempat bus kita seperti biasanya, karena di situ sangat banyak sekali. Sebanyak-banyaknya orang di sini, Al-Quran di sini tidak pernah habis untuk dibagikan.